Selamat datang di Harley Prayuda Channels. Kembali ada jumpa di sini dalam medium baru internet. Saya kali ini ingin menyampaikan tentang nyawa, sukma, dan ruh. Memang dalam mengkaji tentang ini memang agak berat. Namun saya mencoba untuk menyampaikan dengan daya nalar saya, walaupun saya sempat juga menyampaikan informasi tentang ruh dan nafs di video saya lainnya. Jika ditinjau dari kajian tentang ruh, ternyata pandangan tentang ruh ini banyak keragamnya. Ada perbedaan dan kesamaan, namun muaranya adalah bahwa ruh adalah urusan Tuhan, Sang Pencipta, yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya Tuhan, Sang Penciptanya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak heran banyak para cendekiawan atau orang pintar yang memilih diam dalam mempelajari asal-usul ruh ini. Namun kali ini saya akan mencoba menyampaikan reviewnya saja atau kerangka berpikir saja yang bisa kita jadikan pengetahuan untuk diolah seperlunya jika memang ingin mengetahuinya. Analoginya, kalau menurut saya seperti ini. Misalnya kita adalah manusia yang memiliki nyawa. Nyawa ini adalah ruh idafi, yang sebenarnya adalah hayat atau hidup. Jadi kita hidup karena adanya ruh idafi. Dia tidak bertempat sama sekali dan tidak bisa dikatakan di sini atau di sana. Tapi ya ini, ruh. Jadi selama ini orang awam sering memahami bahwa yang dimaksud ruh, yang mereka maksud bukan ruh idafi, tapi ruh insaniah, bukan nyawa atau ruh idafi. Nah, yang dimaksud ruh insaniah inilah adalah ruh yang berakal pikiran dan memiliki perasaan hati. Ia bisa mengalami keruh dan jernih. Jika keruh, bisa merasakan tertekan. Jika jernih, ia akan merasa lega. Jadi jika dihubungkan dengan sukma, sebetulnya sukma adalah bagian dari ruh insaniah. Jadi pertanyaan yang mendasar, apa yang membedakan antara seseorang dengan orang lain? Ya, yang membedakannya adalah tergantung pada kadar kemurniannya. Yang kadarnya tinggi, daya serapnya juga tinggi. Jadi ruh insaniah ini memang bersifat menyerap cahaya, menyerap ilmu dan pengetahuan secara terus-menerus. Menurut ilmu batin dari diri manusia itu sebetulnya ada 9 jenis ruh, dan masing-masing ruh memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Yang pertama adalah ruh idafi atau sering disebut nyawa. Ruh ini merupakan sumber dari ruh-ruh lain yang menyertainya. Misalnya jika salah satu ruh yang menyertainya keluar, maka ruh idafi tetap akan tinggal dalam jasadnya dan manusia itu tetap akan hidup. Jadi roh idafi atau nyawa ini adalah ruh yang sangat utama bagi manusia, atau biasa disebut dengan johar awal suci. Bagi mereka yang sudah sampai pada irodat Allah atau kebatinan tinggi, tentu akan bisa menjumpai ruh ini dengan penglihatannya, dan wujudnya mirip diri sendiri, baik rupa maupun suara serta segala sesuatunya. Ya, seperti kita berdiri di depan cermin. Walaupun ruh-ruh yang lain juga demikian, tapi kita dapat membedakannya dengan ruh yang satu ini. Alasannya, ruh idafi adalah berupa nur terang menderang dan rasanya sejuk tentram, bukan dingin. Dan tentu saja kita bisa menjumpainya bila sudah mencapai tingkat insan kamil. Yang kedua adalah ruh rabani
Ruh ini dikuasai dan juga diperintah oleh ruh idafi. Alamnya ruh ini ada dalam cahaya kuning, diam dan tidak bergerak. Bila kita berhasil menjumpainya, maka kita tidak mempunyai kehendak apa-apa. Hati pun terasa tentram, tubuh tidak merasakan apa-apa. Yang ketiga adalah ruh rohani. Ruh ini pun dikuasai oleh ruh idafi. Karena adanya ruh rohani ini, maka manusia memiliki kehendak dan rupa. Memiliki kehendak dua rupa. Kadang-kadang suka sesuatu, tetapi di lain waktu ia tidak menyukainya. Ruh ini mempengaruhi perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dan ruh inilah yang menempati pada 4 jenis nafsu, yaitu nafsu luwamah, nafsu amarah, nafsu supiyah, dan nafsu mulamah atau mutmainah. Kalau manusia ditinggalkan oleh ruh rohani ini, maka manusia itu tidak mempunyai nafsu lagi. Karena semua nafsu manusia itu ruh rohani yang mengendalikannya. Maka jika manusia sudah bisa mengendalikan ruh rohani ini dengan baik, ia akan hidup dalam kemuliaan. Ruh rohani ini sifatnya selalu mengikuti penglihatan yang melihat, di mana pandangan kita tempatkan. Di situ ruh rohani berada. Sebelum kita dapat menjumpainya, terlebih dahulu kita akan melihat bermacam-macam cahaya seperti kunang-kunang. Setelah cahaya itu menghilang, barulah muncul ruh rohani itu. Yang keempat adalah ruh nurani. Ruh ini di bawah pengaruh ruh idafi. Ruh rohani ini mempunyai pembawa sifat terang. Karena adanya ruh ini menjadikan manusia yang bersangkutan jadi terang hatinya. Kalau ruh nurani meninggalkan tubuh, maka orang tersebut hatinya menjadi gelap dan gelap pikirannya. Ruh nurani ini hanya menguasai nafsu mutmainah saja. Jadi, kalau manusia ditunggui ruh nurani ini, maka nafsu mutmainahnya akan menonjol, mengalahkan nafsu-nafsu lainnya. Hati orang itu jadi tentram, perilakunya pun baik dan terpuji, air mukanya bercahaya, tidak banyak bicara, tidak ragu-ragu dalam menghadapi segala sesuatu, tidak protes bila ditimpa kesusahan. Jadi suka, sedih, bahagia, dan menderita dipandang sama. Yang kelima adalah ruh kudus atau ruh suci. Ruh ini pula di bawah kekuasaan ruh idafi. Jadi ruh ini mempengaruhi orang yang bersangkutan mau memberi pertolongan kepada sesama manusia, mempengaruhi berbuat kebajikan, dan mempengaruhi berbuat ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Yang keenam adalah ruh rahmani. Ruh ini juga di bawah kekuasaan ruh idafi. Ruh rahmani juga disebut ruh pemurah karena diambil dari kata rahman yang artinya pemurah. Ruh ini mempengaruhi manusia bersifat sosial dan suka memberi. Yang ketujuh adalah ruh jasmani. Ruh ini juga di bawah kekuasaan ruh idafi. Jadi ruh ini menguasai seluruh darah dan urat saraf manusia. Karena adanya ruh jasmani ini, maka manusia bisa merasakan adanya rasa sakit, lesu, lelah, segar, dan lain-lainnya. Bila ruh jasmani ini keluar dari tubuh, maka ditusuk jarum pun tidak bisa terasa sakit. Kalau kita berhasil menjumpainya, maka wujudnya akan sama dengan kita, hanya berwarna merah. Jadi ruh jasmani ini
menguasai nafsu amarah dan nafsu hewani. Nafsu hewani ini memiliki sifat dan kegemaran seperti binatang, misalnya malas, suka setubuh, serakah, mau menang sendiri, dan lain sebagainya. Ruh ke-8 adalah ruh nabati. Jadi ruh ini juga yang mengendalikan perkembangan dan pertumbuhan badan. Ruh nabati juga di bawah kekuasaan ruh idafi. Yang ke-9 adalah ruh rewani. Adalah ruh yang menjaga raga kita. Bila ruh rewani keluar dari tubuh, maka orang yang bersangkutan akan tidur. Bila masuk ke tubuh orang, akan terjaga. Bila orang tidur bermimpi dengan arwah seseorang, maka ruh rewani dari orang bermimpi itulah yang menjumpainya. Jadi mimpi itu hasil kerja ruh rewani yang mengendalikan otak manusia. Ruh rewani ini juga di bawah kekuasaan ruh idafi. Jadi kepergian ruh rewani dan kehadirannya kembali diatur oleh ruh idafi. Demikian juga ruh-ruh lainnya dalam tubuh sangat dekat hubungannya dengan ruh idafi. Sementara ada pertanyaan, bagaimana kalau dikaitkan dengan sukma? Sukma termasuk dalam ruh rewani, yaitu ruh yang menjaga raga manusia. Ketika manusia hidup dan dalam keadaan sadar serta sehat atau terjaga, maka ruh rewani atau sukma ini komplit nempel atau menyatu pada diri manusia. Bila ruh rewani ini keluar dari tubuh, maka orang yang bersangkutan menjadi tidak sadar atau tidur. Maka orang akan terjaga kembali ketika roh rewaninya ini masuk kembali ke tubuhnya. Juga ketika orang dalam keadaan tidur, kemudian bermimpi, berjumpa dengan arwah seseorang di dalam mimpinya, maka ruh rewani dari orang yang bermimpi itulah yang menjumpainya, bahkan dapat melakukan komunikasi di alamnya tersebut. Jadi mimpi itu hasil kerja ruh rewani yang mengendalikan alam bawah sadar manusia. Dan ruh rewani ini juga di bawah kekuasaan ruh idafi. Makanya kita sering dengar bahwa kalau orang sedang tidur seperti mati saja. Namun bagi yang tertidur kadang merasa angan dirinya dapat menari-nari terbang bebas ke alam luas. Jadi ruh rewani ini merupakan intinya ruh angan atau alam bawah sadar. Jadi ruh rewani adalah duplikat jasad dalam bentuk halus atau sukma. Itulah mengapa pada komoditas ahli supranatural dapat memiliki ilmu yang disebut ngerogoh sukma, alias mampu melakukan perjalanan kebatinan dan mampu berkomunikasi dengan arwah orang-orang yang sudah meninggal, dengan makhluk astral lain, atau bahkan mampu melakukan komunikasi jarak jauh atau telepati di alam kebatinan. Maka ketika manusia mati, yang terjadi adalah ia hanya kehilangan fisik dan ruh al-idafinya, sedangkan jiwa, akal, dan angannya masih hidup di alam sana. Maka oleh karena itulah di kehidupan sehari-hari kita dapat mengenal adanya desas-desus, hal-hal gaib, hantu, roh gentayangan, penampakan, mati suri, masuk ke alam astral, dan lain-lain. Ya, memang semuanya itu dapat dijelaskan. YouTube lovers, sampai di sini dulu informasi yang saya sampaikan untuk Anda tentang nyawa, sukma, dan ruh. Semoga bermanfaat. Ini hanyalah sebuah kajian daya nalar manusia yang masih ada batasnya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa. Saya Harli Prayuda, mohon diri.